Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa, 6 April 2021 bersama Johan Eng dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para sahabat Fresh Juice terkasih. Saya Johan Eng dari Tangerang. Selamat Paskah buat kita semua. Selamat merayakan kemenangan Tuhan. Hari ini kita kembali diajak gereja untuk membaca dan merenungkan dari sabda Tuhan kepada kita dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Mari kita baca dan kita renungkan bersama. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dialah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, ini bacaan yang biasa kita dengar ya, dalam perayaan liturgi Paskah, dan hari ini merayakan Paskah. Saya ingat satu pertanyaan anak saya yang berumur 10 tahun ketika masa Prapaskah yang lalu. Dia bertanya, "Mengapa?" Dia tanya begini, anak saya namanya Rebecca, kita panggilnya Caca. Jadi Caca bertanya pada saya waktu itu, "Mengapa manusia berdosa?" Satu pertanyaan yang dalam ya, jadi saya harus mikir dulu untuk menjawabnya gimana gitu ya. Satu, supaya jawaban saya bisa ditangkap oleh seorang anak yang berumur 10 tahun tentunya kan. Ketika saya mikir, dia udah nyambung duluan ya, anak saya Caca bilang, "Kenapa manusia berdosa?" "Karena supaya Yesus bisa mati untuk mereka." Sebab kalau manusia tidak berdosa, kan Yesus sia-sia dong pengorbanannya. Katanya gitu. Itu logika anak saya yang berumur 10 tahun. Agak terbalik kan, karena manusia berdosa lah, maka Yesus mati. Ya, bukan supaya Yesus bisa mati manusia berdosa gitu kan. Agak terbalik. Tetapi saya ingat juga tadi malam waktu kita menyanyikan waktu liturgi, waktu dipisah malam Paskah, waktu nyanyian Exsultet, saya
ada satu kata-kata yang menyentuh saya, yang katakan bahwa perlu dosa Adam untuk memberikan kita penebus yang mulia, Tuhan Yesus. Jadi ternyata ada benarnya juga cara berpikir anak saya, bahwa kita mendapatkan Yesus karena kita berdosa. Ya, kita mendapatkan penebus yang mulia. Kita mendapatkan begitu besar rahmat Allah kepada kita karena kita orang berdosa, karena kita butuh diselamatkan. Dan saya kira pemikiran sederhana anak saya dan juga liturgi Paskah, ya, apa yang kita nyanyikan di liturgi Paskah memberikan satu penekanan, teman-teman, para sahabat semua, bahwa kita orang berdosa yang butuh penyelamatan. Dan seringkali itu yang kita lupakan. Seringkali kita merasa hidup kita baik-baik saja. Kita merasa bahwa kita, terutama kalau segala hal berjalan lancar dalam hidup kita, ya, bisnis bagus, pekerjaan bagus, kita dapat promosi, kita karir meningkat gitu ya. Jadi kita merasa kita baik-baik saja. Sampai kemudian kita menemui tantangan dalam hidup, penderitaan dalam hidup. Di sanalah kemudian kita baru sadar kita butuh Tuhan. Sebenarnya tidak butuh. Sebenarnya ketika bahkan hidup kita lancar-lancar saja, kita tetap harus ingat bahwa kita orang berdosa yang butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita orang berdosa yang butuh diselamatkan. Untuk itulah Yesus mati bagi Anda dan saya. Dan dalam bacaan hari ini kita baca bagaimana Maria Magdalena yang tentu dengan hati sedih, ya, ditinggalkan orang yang dekat, ya, gurunya yang begitu dekat dengan dia, yang dia datang ke kubur tidak menemukan juga jasad dari gurunya itu. Jadi tambah sedih dia, dan di dalam kesedihannya itulah, para sahabat yang terkasih, dia bertemu dengan Yesus. Yang awal mula, yang tadinya, yang awalnya dia tidak kenali, ya, sampai Yesus memanggil namanya. Saya melihat bacaan ini mengajarkan pada kita juga, para sahabat yang terkasih, bahwa kita orang berdosa yang butuh diselamatkan. Tapi seringkali kita lupa. Kita tidak mengenali ketika ada Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Ada tangan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Ada tangan Tuhan yang memegang kita tidak ingat. Dan seperti Maria yang tidak mengenali Yesus. Tapi puji Tuhan, di dalam hidup kita juga mungkin kita sudah alami, dan saya percaya kita akan alami terus. Yesus memberikan rahmat supaya membuka mata kita, supaya kita bisa mengenal Dia, supaya kita bisa semakin dekat kepada Dia. Ini doa saya pada Paskah kali ini, bahwa saya boleh kenal Yesus lebih dalam. Yesus boleh buka mata hati saya, mata rohani saya, untuk boleh melihat Dia, bagaimana Dia bekerja dalam hidup saya. Supaya saya tidak lupa bahwa Dia ada dalam hidup saya. Bahkan ketika semua mungkin lancar, mungkin tidak ada tantangan yang besar, mungkin tidak ada kesulitan yang terlalu bagaimana, biar Tuhan tetap mengingatkan saya bahwa saya orang berdosa yang butuh diselamatkan. Dan ini doa saya juga bagi kita semua, brothers and sisters, teman-teman terkasih. Tuhan menyentuh hati kita dengan rahmat-Nya pada masa Paskah ini, supaya kita sadar betapa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkau memberikan rahmat yang besar kepada kami dengan memberikan Putramu sendiri untuk mati bagi kami, para hamba.
biar rahmat-Mu itu Tuhan yang membimbing kami untuk semakin dekat padamu. Terutama pada masa Paskah ini, kami menghayati lebih dalam penyelamatan Yesus terhadap kami. Di dalam hidup kami, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kami, dan Dia tiap-tiap hari terus menebus dan menyelamatkan kami. Biar kami boleh makin dekat padamu, dan biar segala dosa kami boleh serahkan padamu. Dosa-dosa yang sudah ditebus di atas kayu salib. Biar kami boleh makin dekat dan menjadi manusia yang baru oleh karena penyelamatan Putra-Mu kepada kami, bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat Paskah sekali lagi. Semoga damai Paskah menyertai Anda semua dan keluarga Anda. Semoga kehadiran Tuhan semakin nyata di dalam hidup kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 6 April 2021. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.